Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, jika kita melihat keberadaan kita saat ini dan melihat ke belakang, kita akan menyadari betapa bersyukurnya kita, betapa banyaknya berkat yang kita terima dari Tuhan. Banyak hal yang kita lalui, termasuk kesulitan, sukacita, dan semua itu berjalan dengan baik. Dan hingga saat ini kita menjadi orang yang kita inginkan. Mungkin inilah gambaran ataupun menjadikan pengalaman sebagai pelajaran berharga bagi kita atau bagi orang lain. Hal-hal yang kita lalui membuat kita belajar, membuat kita semakin dewasa, sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Namun orang yang gagal melalui proses-proses tersebut, yang menganggap itu adalah masalah besar yang tidak perlu untuk dihadapi, ataupun masalah yang akan menghancurkan dia, betul memang dia akan gagal. Ketika kita bertanya kepada orang yang gagal dalam mencapai cita-citanya, dia akan berkata, "Ya, aku memiliki banyak kesulitan, ada tantanganku ini dan itu, sehingga aku gagal seperti ini." Namun orang yang sukses juga akan mengatakan seperti itu. "Aku menghadapi tantangan ini dan itu, namun karena aku berusaha, aku mendapatkan apa yang kuinginkan." Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan mengatakan bahwa kita atau orang Kristen pada saat itu sebenarnya mereka memiliki masa lalu yang sangat buruk atau berbeda. Ada pertentangan di antara mereka. Mereka yang disebut mungkin bukan Yahudi, mereka disebut mungkin orang yang belum bersunat. Tetapi karena Tuhan bekerja dalam diri mereka, sekarang tidak ada lagi istilah orang Yahudi atau bukan Yahudi, Yunani atau bukan Yunani. Karena di dalam Kristus itu semua sama. Namun banyak orang yang tidak mau menjadi Kristen karena tidak bisa menerima persoalan tadi. Aku terlalu banyak menghadapi masalah karena mengikuti firman Tuhan. Tetapi orang yang sudah mengikuti firman Tuhan akan mengatakan, "Ya, kami juga melalui hal tersebut. Namun karena kami bertekun, sekarang kami menerima Kristus. Sekarang kami sudah hidup dengan damai. Sekarang kami sudah percaya kepada Tuhan." Demikianlah keberadaan orang Kristen dalam firman Tuhan itu memiliki proses yang sangat panjang, sehingga mereka menjadi jemaat yang hebat, jemaat yang satu hati pada saat itu. Namun demikian juga pekerjaan Tuhan kepada mereka, kepada kita ada. Tuhan bekerja menjadikan setiap orang itu menjadi tempat kediaman Allah. Bagaimana supaya kita itu berkenan bagi Tuhan? Kepribadian, perilaku, pemikiran kita betul-betul berkenan kepada Tuhan. Artinya sekarang kita sedang menjalani proses yang Tuhan inginkan. Ketika di masa lalu kita sudah mengalami proses yang sangat panjang sehingga kita bisa sampai saat ini, sekarang ada proses ke depan yang sedang Tuhan lakukan kepada kita, yang sedang Tuhan kerjakan kepada kita, bagaimana supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tentu prosesnya pasti sama. Kita akan menghadapi mungkin sukacita, tantangan, tetapi Tuhan akan membekali melalui firman-Nya. Ketiga hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita jangan mengatakan, "Tuhan terlalu banyak masalah dalam kehidupanku." Tetapi mari kita katakan, "Tuhan, tuntun aku dalam menghadapi semua masalah ini. Tuntun aku Tuhan mengambil keputusan." Dan ketika kita pun mendengarkan firman Tuhan, percayalah
bahwa firman Tuhan itulah sumber satu-satunya yang akan membekali kita bagaimana supaya kita bisa menjadi bait Allah tersebut, tempat yang disenangi Tuhan tersebut. Karena kita akan bersuka cita jika pada akhirnya Tuhan berkata, "Aku berkenan kepadamu, aku menginginkanmu, aku berkenan kepada kehidupanmu." Namun saatnya masih dalam proses. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kehidupan kita yang masih panjang ke depan, mari tetap mengandalkan, menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai penuntun hidup. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah masalah itu merusak hubungan kita kepada Tuhan. Tetapi mari kita pererat hubungan kita melalui mendengarkan, menggumuli, melakukan firman Tuhan tak henti-hentinya. Percayalah, Tuhan akan selalu memampukan kita, menolong kita. Tuhan yang akan membentuk kita melalui pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman dan penyertaan Tuhan. Kami melalui banyak perjalanan yang berbeda-beda, berliku-liku, tetapi Tuhan menolong kami. Tuhan menghendaki kami menjadi tempat kediaman-Mu. Berkati dan bentuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.